Kala dawuh sapa Ibnu Abbas. Ma adri ora ngerti sapa ingsun, ma ing perkara faala kang lampahi sapa Allah dilakur sapa kelan kelompok asta kita ingkang menang. Jadi kan ada 3 kelompok, yang satu ikut bergabung kemaksiatan, yang satu tidak dan berani melarang, yang satu tidak ikut bergabung juga tidak berani melarang. Namanya al-firqah asta kita yang diam, tidak ngambil sikap. Itu Ibnu Abbas ngendikannya aku ora ngerti. Kelompok yang itu diapakan oleh Allah saya tidak tahu, kata Ibnu Abbas. Qala dawuh sapa Ikrimah Imam Ikrimah. Lam tuhla ora den rusak sapa firqah. Lian karena sak temne firqah ku kari hatiku gedeng sapa firqah mak perkara kalu kang lakoni sapa wong sing salah-salah ku umat. Nah iki terus dadi syariat Kanjeng Nabi. Makanya niki dadi syariat. Kowe lek ora iso nglarang, ning ati kudu tertanam kebencian. Ya, kalau tidak bisa melarang, di hati kita harus tertanam kebencian. Ya, misalnya gue roh, gue mari kadang santri malah repot. Gue misalnya roh BTS, macak terono wae. Lu nak rawani nglarai, nduk kowe aja dino. Nak rawani nglarai ngono kudu benci. Kudu pasti. Iku apa to, Ben? Lho tenan iki agama didolanan. Nak ora wani nglarang, kudu ana benci. Ya, lek kadang yo ora nglarang yo ora ben. Wah, gratis iki. Iku kaya Yahudi, dino ora wani mergo gede. Tapi delok seneng, mergo ora ngati gede. Iku mirip wong Yahudi. Dino ora gelem, tapi ora delok ya enak. Iku Yahudi, nak mateni kegede, tapi ora nyesel Yusuf eman. Jadi akhirnya ya ora mateni, tapi tetep paham lho, nak boten wani loro, syaratnya kudu boten gede. Itu napa? Gede. Mergo li annaha karihat mafal. Ini soal dawuh anak napa marro amin kemungkaran palu wiru napa? Biadi, fa ilam biadirin, fa ilam yastati fa bilisa ni, fa ilam yastati fa biqol di wadai ke atasul iman. Jadi terakhir kalau tidak bisa merubah pakai kekuasaan ya nasihat pakai lisan. Kalau itu tidak fa biqol di bahwa hati kita benci. Apa tuh? Gedeng tontonan ya. Nah itu harus benci. Nantinya kadang orang, kadang santri tidak diskusi kok penak ya. Kalau ibu dosa, ibu jadi apa? Dosa. Mestinya orang itu benci. Lianah karihat apa? Maka lam tuh lah. Orang dan rusak sopo firqah. Lianah karena saat ini firqah karihat itu gedeng sopo firqah mak yang berkorong falu tukang kodong lakoni sopo ngakeh sing salah itu. Waqala lan ucap sapa firqah 5 ta'iduna. 5 krono apa ta'iduna nasihati sira kabeh. Lah niki dadi pahami tiyang NU. Dadi iki kula terangno. Ulama-ulama NU, ulama-ulama kita, ulama pesantren itu rata-rata berpandangan kemungkaran sudah jadi mentalnya seseorang. Itu kita sudah tidak wajib lagi mungkar. Kalau kalian ngalih, kemungkaran yang sudah menjadi mental seseorang, kita tidak wajib lagi mungkar. Meskipun tetap ada usaha-usaha itu dihilangkan. Ya, misalnya lewat perda bahwa prostitusi itu larangan negara, lewat apalah kayak dulu di Jakarta, Kiai Jakarta, lewat Sutioso usul supaya Keramat Tungkak yang dulu sentral prostitusi sekarang menjadi Islamic Center Keramat Tungkak. Karena nak gue secara ilmu hakikat itu bodoh. Misalnya Keramat Tungkak sebagai pusat prostitusi dibongkar oleh era Sutioso, kemudian menjadi Islamic Center. Kalau tempatnya saja yang hilang, kemudian mereka yang menyebar. Malah di mungkin yang hilang hanya tempatnya. Kalau mentalnya masih, yang taruh saja di situ dihuni 5.000 WTS. Ya kalau bubar terus mulai jadi orang apik rapopo, nak malah menyebar di mana? Nah, makanya cara Alisa bikin dulu itu sentralisasi prostitusi justru harus dikasih tempat biar gak kemana. Tapi kan nggak mungkin negara kalau gawe fasilitas prostitusi. Karena dibongkar malah kemana? Repot kan tipe kedoliman kan repot. Kayak preman dibuat yang terminal malam di desa-desa. Sing ana ning terminal iki ganti ning budi. Desa. Rupanya repot. Makanya ahli sunnah berpendapat kemungkaran sudah menjadi mental. Kita ini hanya wajib usaha. Tapi tidak wajib melakukan nahi yang verbal. Kejono. Kemarin jadi mental lu secara ilmu hakikat sama, nggak ada di sini, ada di sana. Ini kalau orang buat peceran itu mesti ono. Tepaan orang yang ngomongmu, mereka salur no.
Tapi saya orang yang kali kono mergo betaloro terus sungai yang lah. Cuma di rumah kamu nggak ada karena kamu buang kan? Tapi bukan berarti itu hilang nih di sini tetap ono ganti tempat mana tuh? Gitu gitu. Jangan kira es buah kotoran hilang, mau orang ngomong. Paham? Jangan-jangan tempat prostitusi dibongkar, mau orang ngono. Ganti di tempat ini. Paham? Ya memang harus dilarang, jelas kita sepakat dilarang. Tapi masalahnya dilarang itu inginnya agama kan dilarang dengan arti tobat mari. Paham? Inginnya agama kan dilarang terus orangnya tobat terus orang kamu dilarang tempatnya bubar, wongnya tetap begitu. Sebab itu ada firqah ya, ada satu kelompok zaman dulu itu yang kalau melihat kemungkaran itu tidak ngambil sikap. Jadi al-firqah as-sakitah, tidak ngambil apa? Kan cara kula bolak-balik fatwa. Dalam hal ini saya yakin benar. Yang penting orang-orang soleh itu punya keberanian membuat sarana-sarana kesalehan. Misalnya kok sampean juga, terus gaya masjid ning pinggir prostitusi taneng kota gede, pinggir nggon maksiat, sebenarnya kayak masjid kota gede, sungguh gede, sing wapi, sing lengkap. Paling enggak itu kan mesti bener kan mesti mlebu swarga. Mambana masjidan mesti mlebu swarga, bana wetan apa bedan. Lah kok saged gitu? Mesti ngene. Misalnya masjid mesti Jakarta sholat ning masjid. Nah, sing nganggo prostitusi, lah ya ning masjid pas eling apik, engko nak pas dino ora ning kono, pas ora pas eling apik. Ngene kan metu akeh tok. Jadi di masjid pinggirnya kompleks. Berdino sholat meneh, berdino sholat. Yang penting pas yang masjid itu kan pas apa? Orang pas nopo? Dino. Jadi intinya dunia kan tetap tinggal apa terus. Mana aku tahu kita kok ini ya. Kesalahan jinak seperti itu. Wonten tiang nakal tapi sowan kiai kan dikata tiang nakal sendiri sowanan nopo? Kiai. Cara aku kiai ini tetap benar. Pas sowan apa sampai? Kecuali soalnya ngajak dia nakal lagi kali-kali selingkuh. Pas sowan kan pas lihat, ya pas api ya. Nah kok aku mas meneh urusan dia ini, bentuk pas sowan. Itu tidak apa-apa. Makanya yang penting itu ada keberanian orang-orang soleh, bikin sarana-sarana kesalehan. Karena kalau tidak nanti kebalik di kota-kota itu. Sarana kemungkaran ada, misalnya orang ingin zina ada tempat prostitusi, ingin nyabu ada tempatnya, ingin diskotik ada tempatnya. Sementara pas HP soleh rano tempat, makanya wajib bagi orang Islam kaya itu bikin sarana umum yang banyak. Karena nanti itu begitu, nanti kayak di Indonesia mesti kejadiannya begitu, karena kita ada negara Islam. Pas HP nakal misalnya ada diskotik, HP nyabu ada tempatnya nyabu, HP opo itu, jebule pas HP soleh boleh masjid kaya. Lu kulo nganti sak niki, alasan saya itu sering Fatihah ya Allah. Saya Fatihah ini saya hadiahkan sama siapa saja yang bikin sarana masjid di jalan-jalan sama. Karena itu tadi, ning gone kota itu wong luwih ikhlas. Gue nak ning desa, wong wis kena dinasti di Cikalong yo ora ikhlas. Jadi mulai tak contohnya ning kota, wis masjid dikekno wong akeh. Ning desa yo ape ibadah tapi riskan. Ke depan apa? Masjid yang di Solo ini tinggal bangga pulau. Saya termasuk cucu pertama yang Mu'tazilah gak gelem melok-melok. Mergo generasi sekno masjid dibangun mbahku tapi kanggo wong akeh. Ben sebagian putune ra melok. Ben balik ning umum itu. Mergo nak gelem terus yo kena dilati terus. Lah aku ra gelem ben wong liya mlebu. Nanti ya ndak apa-apa, sebenarnya silang ana sing kok keluarga, ana sing sangka wong liya. Itu penting untuk menjaga keikhlasan. Kalau enggak ya akan jadi dinasti. Nanti kalau cara sugen seneng gaya masjid ning kota. Di kota itu keunggulannya kalau sudah masjid diserahkan itu milik yayasan atau milik takmir situ. Sumbangun iso Islam Allah, iso wong abangan tobat, iso sopat saja. Nanti bisa orang. Tinggal mbahku, bapakku, waduh. Orang nyindir gitu biasa. Mungkin hukum ora sindir-sindiran kok. Lho kula ngalami Mas Le, kula ngalami teng kampung kula nggih. Masjid di kampung kula niku namane nganane Mbah kula, tapi ya era putu-putune kata sing ndak ikut, sebagian ikut. Sehingga masyarakat yang merasa memiliki. Mergo nak kabeh putune nanti masyarakat ndak merasa apa. Emang resikonya balik nak khotbah pamit sih. Wah Gus nak kula khotbah jenengan ngguri wah kula utusan wes nang khotbah pelangkon nang wes nang kowe nak kowe kuwatir runtusan mergo makmume aku nak khotbah cepet karo. Karo dina bengkek barang lopo. Ya kan bisa diakali.
Paham ya? Ini dilatih. Jadi ketika kemaksiatan sudah jadi mental, sebetulnya yang hilang itu hanya tempatnya, orangnya masih. Sebab itu kita sebagai orang soleh berkompetisi gimana sarana kebaikan juga banyak. Sehingga pas nakal ada tempatnya, tapi pas soleh ya ada tempatnya. Jadi sampai sebagian kota berbalik, pas maksiat sarana warga. Pas sampai soleh rantuk sarana. Nanti kalau beli guru ini gak seneng, orang masjid ditutup bareng rasanya. Alasannya, ya diskotik pasti kerjam, beda masjidnya jam tolong tutup. Emang repot, mas misalnya uang mau jam tolong pengen sholat, jam sholat kepengen. Akhirnya jam sholat tempat maksiat dibuka, tempat sholat itu. Ya lucu dong, tempat maksiatnya 24 masjidnya jam 8. Nah, misalnya wong lunga jam 10 kepengen sholat. Daripada masjid tutup, dari yang nggak tutup. Nggak tutup tempat mati. Orang oleh ada nih. Lah soal alasannya khawatir jam hilang, wong kriminal itu. Ya orang daripada khawatir jam hilang, tuh ada jam murah selesai. Kan maling rapati minat. Alasannya itu alasannya kalau nggak ditutup takut jam masjid nopo. Ini barang-barang sing sifatnya aksidental, sesuatu yang kejadian nggak terus kok. Jadi rujukan hukum itu tidak boleh. Itu kan temporer, kejadian itu kan aksiden, kecelakaan yang tidak. Akhirnya ya enggak. Cara kula nak nyiapin masjid ya harus terbuka 24 jam. Cara kula misalnya pun tidak harus terbuka semua, penting ada terasnya atau apanya yang tetap bisa dipakai dari semua. Karena itu tadi tempat maksiat bukan dikerja. Tempat kesalahan malah cepet tuh. Malaikat yang bagian soleh orang pusing, piye gitu. Pada kali ibadah itu orang oleh dosa. Lianah karena tak bener firqayu karihat, syaratnya karihat. Karihat itu gedeng sapa firqa mak perkara falu kang lakoni sapa kelompok sing elek kuwi. Waqara timata iku ilah. Warwalan ngriwatna sapa hakim adiknya Abbas yang saking Abbas. Iki nunjukno nek ulama liyan iku kesatria. Ulama liyan kesatria. Ibnu Abbas tadi kan berpendapat yang beda dengan Ikrimah. Ketika dikonfirmasi dengan Ikrimah, anahu tak temne Ibnu Abbas iku roja iku merujuk pendapat Ibnu Abbas. Ilahi merujuk ning pendapat Ikrimah. Wa ajabahu lan jawab napa pendapat Ikrimah Ibnu Abbas. Jadi walhasil Ibnu Abbas akhirnya jadi model Kiai NU mengikuti pendapat Ikrimah. Boleh melakukan sebagai kelompok al-firqah asasita kalau boleh. Kalau kalian ngambil sikap diam terhadap kemungkaran yang sudah menjadi watak itu boleh. Ya memang kita terima kasih lah. Misalnya sama SPI itu lah terima kasih. Memang mereka punya keberanian melawan kemungkaran, kita terima kasih. Dalam banyak hal kita terima kasih. Meskipun ya kadang metodenya kita tidak sependapat. Tapi bahwa kita boleh ngambil sikap sukut, gitu. Ibnu Abbas sendiri akhirnya mencabut pendapat bahwa sukut itu tidak boleh. Akhirnya beliau mengikuti pendapat Ikrimah bahwa sukut itu apa? Boleh. Sukut lisan loh ya. Tapi kita punya ikhtiar untuk melawan. Beda loh sukut lisan. Tidak harus bentuknya verbal nahi mungkar maksudnya. Tapi kita masih punya ikhtiar. Misalnya Partai Islam mengusahakan supaya ada perda anti narkoba, ada perda anti prostitusi. Itu namanya kan tidak sukut kan? Artinya ada aksi-aksi nyata untuk membungkam kemungkaran. Kalau secara kultural itu tadi, misalnya ono niklap mengkas-mengkis, pinggirnya ke masjid yang Mekah tertib. Akhirnya niklapnya bangkrut, masjidnya Joyo jadi walik. Niklapnya Mekah, musolanya yang Mekah. Itu yang repot karena itu. Niklapnya jalan terus, musolanya rubuh. Nah itu diwalik, niklap yang mengkas-mengkis, jadi masjid yang jika niklapnya bangkrut, masjidnya jalan. Jadi wale musolane panjang, serana imame diimami dhewe dikomati. Niklap itu sing perkara.